adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik semua sehat ya di rumah. Nah adik-adik, kita hari ini mau memulai ibadah sekolah minggu kita nih. Nah adik-adik udah siap? Nah sebelum kita memulai ibadah kita nih, kakak masih mau menyampaikan kembali nih, apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita mau melakukan ibadah. Kakak kasih tunjuk ya. Yang pertama, apa ini adik-adik? Ya, benar. Yang pertama, adik-adik harus udah mandi. Jangan adik-adik beribadah dengan keadaan belum mandi, nanti bau. Ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya. Nah, adik-adik semua harus berpakaian dengan rapi. Nih, walaupun adik-adik beribadah di rumah, tapi adik-adik juga ketika beribadah melakukannya dengan berpakaian yang rapi. Selanjutnya adalah jangan lupa juga adik-adik membawa Alkitab. Nah kan adik-adik sekarang mau melakukan ibadah, jadi yang harus adik-adik bawa yaitu Alkitab. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Yang keempat, kita lihat nih, kita harus ngapain sih? Adik-adik harus duduk dengan rapi. Jangan adik-adik beribadah sambil lari sana, lari sini. No, tidak boleh ya adik-adik. Jadi adik-adik harus duduk dengan rapi, memperhatikan dan mengikuti ibadah dengan baik. Selanjutnya yang kelima. Nah, kalau adik-adik semua sudah duduk dengan rapi, adik-adik wajib mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Nah, adik-adik udah melakukan itu semua, berarti adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk, oleh sebab itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan memuji, muliakan nama-Mu. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai ibadah kami hingga dari awal hingga pada akhirnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua di rumah udah siap untuk memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita memuji nama Tuhan nih. Pujian kita yang pertama yaitu KASIH, dan kakak harap adik-adik semua bangkit berdiri ya, biar kita semangat nih untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita memuji nama Tuhan KASIH. kasih Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau belajar mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang tua kita, sahabat kita, sesama kita. Nah, kita
kita mau belajar ya dari sekarang. Oke, kita mau lanjut pujian yang kedua, yaitu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihnya Tuhan, kasih yang tanpa batas. Oke adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam pujian kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Seperti Yesus.
Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah guru-guru kami yang ingin mengajarkan firman Tuhan. Bimbinglah kami agar dapat mengerti tentang apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali pada pagi dan minggu yang baik ini, di mana Tuhan telah pelihara kita sehingga bisa bertemu kembali. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan ya adik-adik. Sebelumnya kakak ingin menunjukkan sesuatu kata. Apa ini adik-adik? Coba kita baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3, kita baca. Yuk, ini apa adik-adik yang depan? Kata depan adalah huruf K. Iya, pinter. Yang kedua, huruf A. Yang ketiga, S. Yang keempat, I. Kita sambung lagi yang terakhir, huruf H. Kita sambung jadi satu. Artinya kasih. Iya, pinter banget adik-adik. Pinter sekali. Nah, adik-adik tahu apa arti kasih? Coba ada yang bisa jawab? Kasih ini apa ya adik-adik? Udah gitu di dalam kasihnya, di tengah-tengah kasih ditutupi dengan hati. Nah, hatinya yang lembut, hati yang baik, memiliki kasih. Jadi adik-adik tahu apa artinya kasih? Kasih itu mengasihi, yaitu menyayangi. Terus apa lagi ya? Coba adik-adik ada yang tahu? Terus sayang kepada siapa? Kepada mama, kepada papa, kepada kakak, adik, terus kepada semua orang. Adik-adik ingat lagunya? Tuhan Yesus sayang semua. Iya, pasti adik-adik ingat ya. Walaupun kita sudah tidak lama ketemu, tapi adik-adik tetap ingat lagunya. Iya, Tuhan Yesus sayang semua ya. Dari kecil, kakak, adik, mama, papa, semua Tuhan sayang. Tuhan memiliki teladan, yaitu kasih, mengasihi semua manusia ya, sehingga rela mati di atas kayu salib ya. Kasih, ingat ya adik-adik, K-A-S-I-H. Iya, ada lagu-lagunya lagi, K-A-S-I-H ya. Kasih ya, masih ingat? Iya. Nah, kasih, Tuhan memiliki kasih. Nah, kita semua anak-anak Tuhan juga pasti memiliki kasih, mengasihi semua orang ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam firman Tuhan. Suatu hari Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan ya. Perumpamaannya yaitu gini. Suatu hari ada seorang Yahudi sedang berjalan ke suatu tempat yang sepi ya. Dari seorang Yahudi ini ingin pergi dari Yerusalem nih, ingin pergi ya ke suatu tempat. Dia berjalan. Nah, di tengah-tengah perjalanan ternyata tiba-tiba dia diapain adik-adik? Dirampok, dia dipukulin, dia diambil semua hartanya yang dia bawa. Terus dia pokoknya dirampok semuanya, habis, tidak ada apa-apanya. Terus begitu dengan luka-luka karena dia dipukul ya. Wah, udah ada, pokoknya dia sudah tidak punya apa-apa lagi karena sudah diambil, dirampok, dipukuli. Wah, sudah. Terus apa adik-adik? Perampok itu meninggalkan orang Yahudi itu di tengah padang, bukan padang rumput, tetapi di padang belantara, tidak ada siapa-siapa. Dia harus bangun, tapi karena sudah babak belur, sudah mukanya menguap deh ya. Terus ada yang berdarah, terus di sininya luka, semua penuh dengan luka. Dia sudah lemas, dia tidak bisa apa-apa. Nah, terus tiba-tiba di suatu waktu yang sama datanglah ada yang lewat, adik-adik ya. Nah, pas dilihat
adik-adik, orang yang pertama ini dia tidak pernah mau nih, ada orang, wah kenapa itu orang, wah maaf saya menjauh-jauh, saya tidak mau cari penyakit, biarin aja dia menderita situ sendirian, saya nggak mau ikut-ikutan. Ya dia jalan lagi, dia pergi loh adik-adik, ya wah apaan, dia udah nggak mau menghiraukan lagi, terserah dia mau mati, dia mau hidup, saya tidak mau nggak mau tahu, nggak mau peduli, biarin aja gitu ya. Nah terus pada saat itu orang yang pertama lewat ya, lewat, sudah tidak ada harapan karena yang pertama sudah lewat. Dia menunggu lagi, tiba-tiba datang lagi, lewat lagi ya, lewat lagi yang kedua. Adik-adik tahu ditolong nggak? Ayo tebak adik-adik, apa dia ditolong, apa dia menoleh? Tidak adik-adik, orang yang kedua pun sama, hanya cuma melihat, ih apa itu, wah enggak itu mungkin dia orang jahat, apa dia lagi berkelahi, wah saya nggak mau nolongin, ntar saya diancam sama orang yang berkelahi dengan dia, saya nggak mau ya. Nah ini adalah orang Lewi. Kalau yang pertama tadi adalah seorang imam, orang imam aja nggak mau nolongin ya. Nah ini seorang Lewi, dia juga berjalan, nggak mau ikut campur, entah saya terlibat, dia jalan lagi, wah biarin aja, saya nggak mau ikut-ikutan, saya nggak mau terlibat, langsung dia pergi. Nasibnya bagaimana adik-adik dengan yang orang tadi, orang Yahudi tadi? Tidak ada yang menolong adik-adik. Nah pada saat itu lewat lagi kemudian ya, pada saat itu dia lewat adalah seorang Samaria. Orang Samaria itu naik keledai adik-adik, dia naik keledai, lalu tiba-tiba wah dia melihat ada seseorang tergeletak, tapi dia turun adik-adik ya. Dia tidak seperti seorang imam tadi, tidak seperti orang Lewi tadi, tapi dia turun adik-adik, dia turun dari keledainya, dia lihat orang yang tadi udah babak belur, yang udah luka-luka ya, dia turun dari keledainya, dia menghampiri, wah mungkin dia pegang, oh masih bernapas ya, wah saya perlu tolong dia. Akhirnya dia gendong orang tadi ya, orang Yahudi tadi tuh, dia gendong, dia bawa ke atas keledainya, lalu dia jalan, dia bawa ke suatu tempat. Tempat itu adalah tempat penginapan yang dekat, tidak jauh dari tempat tersebut, tempat kejadian tadi orang Yahudi itu dirampok ya. Akhirnya dia pergi ke suatu penginapan. Nah orang Yahudi ini dibawa ke tempat penginapan, lalu dia titip pesan, orang Samaria ini ya, dia titip pesan kepada penginapan, tolong dirawat, tolong dijaga orang ini, dia adalah tanggung jawab saya katanya, nanti besok saya balik lagi kemari, tolong baik-baik dijaga ya. Nah, terus akhirnya singkat kemudian dia pulang, terus udah dia tinggalin aja. Tidak adik-adik, orang Samaria ini sungguh baik hati ya, sungguh murah hati. Akhirnya orang Samaria ini dia balik lagi ya adik-adik, dia balik lagi dengan bawa apa? Dengan membawa uang ya, dengan membawa uang untuk biaya penginapan, untuk biaya pengobatan, perawatan orang Yahudi tadi. Nah adik-adik, orang Samaria, adik-adik perlu tahu, orang Yahudi sama Samaria ini adalah musuhan adik-adik. Dia bukan teman, dia bukan sahabat, bukan keluarga, dia tidak kenal, dia tidak bukan seorang sahabat yang dekat, bukan. Orang Samaria itu terkenal sama orang Yahudi ini berantem, dia bermusuhan adik-adik, itu tidak baik. Tapi orang Samaria yang baik hati ini sungguh-sungguh baik hati, sungguh-sungguh murah hati ya. Dia tidak memperhitungkan dia orang siapa, dia orang Yahudi apa bukan, dia dia bukan saudara saya, tapi dia tetap mengasihi, dia rawat sampai dia
sembuh. Nah, pada saat dia sembuh sudah dibayar uang pengobatannya, penginapannya. Terus lalu orang Yahudi ini setelah sembuh, apa adik-adik, karena musuhan, dari amat, kenapa dia mau nyembuhin saya, kenapa dia mau menolong saya. Tidak adik-adik, orang Yahudi yang dirampok ini dia sangat berterima kasih sama orang Samaria ini. Dia sangat bersyukur karena orang Samaria ini ternyata baik hati, tidak jahat ya, tidak cuek ya, tapi dia bermurah hati, mengasihi walaupun dia sesama bangsanya itu bermusuhan ya, tapi dia sangat mengasihi ya, karena dia memiliki apa adik-adik yang tadi kita sudah baca, yaitu orang Samaria itu memiliki kasih. Kita baca lagi, kasih. Orang Samaria yang baik hati itu memiliki hati yang punya kasih. Jadi dia tidak melihat dia musuhnya apa bukan, tapi dia menolong ya, karena orang Samaria itu memiliki kasih. Nah, adik-adik, dari cerita perumpamaan ini ya, adik-adik tahu kalau kita memiliki kasih, kalau Tuhan menanamkan di hati kita untuk mengasihi sesama. Jadi kita harus saling mengasihi, tidak ada perbedaan. Dia musuh saya, dia jahat sama saya tidak mau menolong. Dia jahat sama saya, dia suka iseng sama saya, dia suka jahat sama saya. Tidak ya. Kalau kasih itu, kasih yang dari Tuhan adalah kasih yang tulus ya, tidak pamrih, tidak membalas dengan kejahatan dengan kejahatan ya, seperti ayat hafalan minggu lalu ya seperti yang berapa minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu ya, kita pernah ya baca kejahatan itu tidak balas dengan kejahatan. Nah, jadi kalau kasih itu adalah kasih yang tulus, tidak membedakan apakah itu musuh kita, apakah itu saudara. Enggak, yang saya harus tolong, yang saya harus kasih cuma mama, papa, kakak, adik, dan keluarga. Orang lain saya tidak peduli. Tidak, kasih Tuhan untuk mengasihi semua ya. KASIH. Adik-adik ingat ya, marilah kita mau belajar untuk ingat akan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita untuk mengasihi semua orang, untuk mengasihi sesama. Mau adik-adik? Pasti adik-adik mau ya, belajar untuk tidak membedakan satu sama yang lain, untuk membedakan enggak, dia musuh saya, dia bukan sebangsa dengan saya. Tidak boleh ya adik-adik. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, tidak ada perbedaan, jadi tidak ada golongan. Mengasihi itu Tuhan bilang mengasihi sesama, mengasihi semua orang. Oke adik-adik, kita mau belajar ya, tidak memilih-milih untuk menolong orang lain, untuk mengasihi seseorang ya, walaupun itu sekalipun itu musuh kita ya, kita mau belajar. Oke ya, pintar adik-adik. Yuk adik-adik, sebelum kita ayat hafalan, kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan ya. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami. Tuhan, Engkau menjadi teladan bagi kami untuk selalu mengasihi. Tuhan, kasih yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami salurkan kembali, untuk mengasihi semua orang, untuk tidak membeda-bedakan, untuk tidak memilih-milih, tetapi biarlah kami boleh belajar mengasihi semua orang yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, shalom. Ketemu lagi nih dengan kakak di ayat hafalan kita minggu ini. Kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik juga sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah yang udah ikutin dari awal sampai akhir, adik-adik hebat. Sekarang tiba saatnya dengan kakak kita kembali di ayat hafalan. Oke
Oke, yang di rumah masih semangat? Kalau gitu, yang di rumah kakak undang bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau ayat hafalan, kita mau belajar gerakannya dan juga ayat hafalannya. Oke, ayat hafalan kita diambil dari Lukas 10 ayat 27b. Bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ayat hafalannya. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita diambil dari Lukas 10 ayat 27b. Bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ayat hafalannya adik-adik. Jangan lupa dihafal ya. Sampai ketemu di ayat hafalan berikutnya. Dadah, Tuhan berkati. Nah, adik-adik, kita sudah selesai nih melaksanakan ibadah sekolah minggu kita. Nah, biarlah dari ibadah ini kita dapat belajar untuk bisa mengasihi sesama kita. Kita mau belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita mau tutup ibadah kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami, Engkau telah menyertai kami hingga kami telah melakukan ibadah dengan baik dan hingga selesai Tuhan kami mengikutinya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu sertai, Engkau mau jaga kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Matius 13 13 ayat ayat 16. 16. Berbahagialah Bahagia matamu matamu karena melihat dan telingamu telingamu karena mendengar. mendengar. Amin. Amin. Matius bilang Matius 13 13 ayat ayat 16. 16. Tetapi Berbahagialah lihat matamu karena melihat lihat dan dan telingamu kalimamu karena mendengar. mendengar. Amin. Matius 13 ayat 16. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Terima kasih. Ini diambil dari Matius 13 ayat 16. Bahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan Matius 13 ayat 16. Bahagiakan matamu karena bisa melihat dan bahagiakan telingamu karena bisa mendengar. Terima kasih. Matius 13 ayat 16. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Matius 13 ayat 16. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Matius 13 ayat 16. Berbahagialah kamu yang matanya melihat dan telinganya mendengar. Amin. Matius 13 ayat 16. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Matius 13 ayat
Berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Christian. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan Matius 13 ayat 16. Bahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena terdengar. Terima kasih. Matius 13 ayat 16. Berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 13 ayat 16. Bahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Terima kasih teman-teman. Shalom teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu mendengar. Amin. Terima kasih. Salam teman-teman, saya akan mengingatkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita kali ini adalah Matius 13 ayat 16. Berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Matius 13 ayat 16. Tetapi Berbahagialah karena matamu melihat, telingamu karena mendengar. Amin. Matius 13 ayat 16. Berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Bye-bye.